Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bertemu lagi dengan aku di channel Fitri Nurani. Oke teman-teman, pada video kali ini aku mau ngasih tahu kalian bagaimana cara membuat mind mapping menggunakan Android. Nah, sebelumnya aku juga udah pernah buat video cara membuat mind mapping ini, tetapi pada video kali ini aku akan kasih tunjuk kalian dengan aplikasi yang berbeda yang pastinya lebih mudah dan menarik. Oke teman-teman, aku akan kasih tahu kalian beberapa keunggulan dari aplikasi ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan aplikasi ini tanpa harus menggunakan PC atau laptop. Yang kedua, sudah tentu bahwa aplikasi ini digunakan secara gratis, yang artinya untuk semua fitur-fitur yang ada di dalamnya kita bisa menggunakannya dengan gratis tanpa harus berbayar. Yang ketiga, di dalamnya udah disiapkan template-template yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai sesuai dengan keinginan kita, ataupun kita juga bisa berkarya sesuai dengan yang ada di pikiran kita tanpa harus menggunakan template di sana. Kita juga bisa mengekspresikan semua karya yang ada di pikiran kita. Nah oke, aku bakal kasih tahu kalian sedetail-detailnya mengenai cara membuat mind mapping menggunakan aplikasi ini. Nah jadi buat kalian yang pengen belajar dan tahu cara membuat mind mapping menggunakan aplikasi ini, silahkan ditonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, yang pertama kita harus menyiapkan aplikasinya, yaitu aplikasinya bernama MindModo. Nah teman-teman bisa langsung download ya di Play Store, langsung aja diketik mind mapping. Nah yang paling atas ini ada yang saya lingkarin ini. Nah teman-teman langsung aja download aplikasi ini, karena aplikasi ini yang akan kita gunakan untuk membuat mind mapping. Nah setelah aplikasinya di-download, kita siapkan dulu bahan atau materi yang akan kita buat menjadi mind mapping. Nah di sini saya mengambil referensinya dari makalah ya, makalah saya mengenai bakteri Escherichia coli. Nah kemudian kita buka aja aplikasi MindModo-nya, kemudian kita klik icon tambah ini yang sebelah sini yang biru ini ya. Kemudian kita klik, kita buat pilih template karena saya mau gunakan template yang udah tersedia. Nah kemudian kita pilih aja nih template yang sesuai dengan yang pengen kita buat. Nah sebagai contoh yang ini. Oke, nanti di template ini akan ada bacaan-bacaannya, kita langsung aja hapus. Nah apabila teman-teman nggak pengen ada kolom-kolomnya gitu, teman-teman bisa hapus juga ya. Nah ini kita langsung aja klik templatenya yang bagian tengah untuk menuliskan judul, kemudian kita hapus dan kita buat judul materi yang akan kita buat mind mappingnya. Oke, yaitu Escherichia coli. Nah kemudian di bagian submaterinya kita masukkan bahan-bahan atau kajian-kajian yang bakal kita bahas di mind mapping kita. Nah di sini saya masukkan dulu sejarah ya, karena di sini saya akan jelasin mengenai sejarah dari bakteri ini. Nah kemudian selanjutnya kita masukkan lagi di sini klasifikasi. Kemudian sesuaikan aja dengan materi yang pengen teman-teman tambahin di mind mapping. Tapi karena ini cuman mind mapping, jadi tidak perlu selengkap-lengkapnya untuk teman-teman memasukkan materi. Jadi hanya poin-poinnya saja. Jadi nggak semuanya teman-teman masukin ke dalam mind mapping ini. Nah kalau semuanya yang teman-teman masukin itu sama aja namanya, bukan mind mapping tapi makalah. Oke. Selanjutnya kita isi ya semua dari submateri ini. Di sini anatominya, saya masukkan anatomi. Kemudian ada lengannya lagi, kita ganti juga di sini yaitu struktur. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita lihat yaitu manfaat dan
patogenisasi. Oke, kita tulis di lengannya ini manfaat dan patogenisasi. Kemudian setelah selesai, kita isikan lengan-lengan dari submateri ini. Nah, apabila teman-teman nggak menginginkan, teman-teman bisa hapus ya, seperti yang cara yang saya tunjukkan tadi. Nah, ini yang pertama kita bakal isi yang bagian sejarah. Nah, karena yang ini nggak saya gunakan, kita hapus aja. Kemudian kita tinggalin satu karena saya cuman membutuhkan satu lengan saja di sini ya. Nah, kemudian dari materi yang udah kita siapin, kalau teman-teman malas untuk mengetiknya kembali, teman-teman tinggal copyin aja poin-poin yang pengen teman-teman masukkan atau tambahkan ke mind mapping dari yang teman-teman buat. Nah, seperti yang saya lakukan ini, saya hanya mengcopy saja ya teman-teman. Jadi nanti di sana kita tinggal paste, setelah itu nggak payah repot-repot untuk mengetiknya kembali. Nah, ini tentu mempermudah pekerjaan kita ya. Nah, saya pilih yang ini. Kemudian kita buka lagi aplikasi mind map-nya. Kemudian kita tinggal pastikan aja ya di sini materi yang tadi udah kita salin, kita paste. Oke. Di sini teman-teman nggak payah ngetik-ngetik lagi ya, karena tinggal teman-teman masukin aja materinya. Nah, ini yang udah saya masukkan materi tadi. Oke, selanjutnya klasifikasi, karena saya nggak butuh lengan submateri, jadi tinggalkan aja yang dibutuhkan. Nah, kemudian sama caranya kita kopikan ini klasifikasinya, yang ini yang akan saya masukkan, jadi kita copy satu-satu dan kemudian dipaste di sub lengan materinya. Nih, kita tinggal klik pensil, kemudian kita hapus bacaan yang udah ada, kemudian kita pastekan aja tulisan tadi ya. Nih, seperti ini, tinggal paste. Nah, kita isi semua lengan-lengannya sesuai dengan yang ada di makalah atau materi atau bahan yang pengen teman-teman masukkan. Nah, ini seperti ini, tinggal disalin, kemudian dipaste. Oke, lakukan ini seterusnya sampai semua lengan terisi dengan materi yang pengen teman-teman tambahin. Oke, setelah semua lengan terisi dan teman-teman pengen menambahkan lengan yang baru untuk menambahkan materinya, teman-teman tinggal klik ini, klik, kemudian teman-teman pilih yang saya lingkarin ini, diklik aja. Nah, langsung akan dia bertambah satu lengannya ya. Coba kita klik. Oke, nah ini ya bertambah satu lengannya yang akan kita isikan materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan, caranya sama seperti yang udah saya jelaskan tadi. Kita tinggal copy paste aja poin-poin dari materi yang akan kita masukkan ke dalam mind mappingnya. Oke teman-teman, lanjut, kita paste dan karena kurang kita tinggal tambahin aja. Nah, kita klik. Oke, dia bertambah. Kemudian sama, kita isi lagi materinya yang selanjutnya sampai semuanya selesai ya teman-teman.
Oke, setelah semuanya terisi, lanjut kita ke yang bagian bawah. Nah, ini yang warna biru ya teman-teman. Ini lengan yang tidak dipakai boleh kita hapus. Oke, lanjut kita tinggal ke pengisian dari lengan-lengan submaterinya. Nah, di sini yaitu bagian morfologi. Nah, ini karena saya tidak pakai, kita hapus saja ya teman-teman. Nah, cara hapusnya sama yang udah saya jelasin tadi. Kemudian tinggal kita isi satu persatu dari materi yang pengen kita masukin. Nah, caranya sama, kita tinggal hapus saja bacaan yang ada, kemudian kita copy dan kita pastikan. Oke teman-teman, kemudian ini karena kurang kita tambahin lengan yang selanjutnya ya. Nah, ini caranya sama seperti yang tadi, kemudian kita tambahin aja materi-materinya yang masih tersisa. Jadi di sini teman-teman nggak perlu untuk memasukkan semua penjelasan, tetapi hanya poin-poin utama dari materi yang teman-teman masukkan ke dalam mind mappingnya. Nah, ini kita kasih nomor biar lebih jelas dalam pembacaannya. Oke, lanjut. Karena ini kepanjangan, kita bisa turunin ya ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, ini karena udah kurang lagi, kita tambahin lagi ke bawah lengan sub lengannya. Kemudian kita tinggal hapus bacaan dan masukkan lagi materinya. Oke, kita cari, tinggal kita kopikan aja materi mana yang mau kita masukkan. Nah, kali ini saya akan kasih tunjuk bagaimana cara memasukkan gambar dari penjelasan yang pengen teman-teman masukkan juga ke dalam mind mapping. Nah, caranya setelah ini ya teman-teman, kita masukkan dulu. Oke, selanjutnya kita tambahin dulu sub lengannya agar kita bisa memasukkan gambar. Kita biasa caranya. Nah, kemudian kita klik icon ini ya teman-teman, icon tambah yang ada di atas seperti yang saya lingkarin ini. Teman-teman perhatiin. Nah, yang ini, nah kita klik. Kemudian di situ nanti akan ada pilihan ya, beberapa pilihan. Teman-teman pilih yang bacaannya image. Nah, ini klik aja. Nah, setelah itu teman-teman pilih kamera image. Oke. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pilih gambar yang teman-teman mau masukkan. Nah, ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tinggal mengisi lengan di sebelah kanan. Nah, ini kan banyak sub lengannya, karena nggak kita pakai, hapus saja. Cara menghapusnya sama seperti yang udah saya jelasin sebelumnya.
ini ya teman-teman, kita hapus agar tidak berantakan. Nanti kalau teman-teman misalnya nih pengen nambahin sup lengannya, teman-teman tinggal tambahin secara manual tanpa harus ikut dari template bawaannya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini yang pertama saya bakal masukkan gambar ya. Caranya sama yang seperti udah saya jelasin tadi. Kemudian yang di bawahnya baru kita tambahin penjelasannya, dan caranya juga sama seperti yang udah saya jelasin sebelumnya. Kita masukkan aja poin-poinnya, tinggal kita copy atau salin. Setelah itu kita pastikan di sini. Nah, selanjutnya sampai ke bawah dengan cara yang sama ya, teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita mengisi bagian yang struktur. Nah, sama seperti yang tadi, bagian-bagian lengan yang nggak pengen kita gunakan, kita hapusin aja. Nah, setelah itu lengan yang tersisa kita isi materi-materi yang pengen kita tambahin ya. Oke, kita tinggal lihat di bagian makalah atau bahan materi yang pengen teman-teman gunain, mana yang pengen teman-teman masukkan. Nah, di sini ada 3 sub materi yang akan saya tambahin. Jadi kita tambahin dulu satu persatu ya. Di sini kita hapus, kemudian kita pastikan aja. Oke, caranya itu sebenarnya sangat gampang banget. Cuman kita perlu kayak harus telaten dan sabar gitu dalam mengisi kolom-kolomnya ini, karena lumayan rumit dan harus telaten lah intinya ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu antigen H ya, kita masukkan juga ke dalam lengan submaterinya, kita copy, kemudian kita paste. Nah, dengan cara ini teman-teman nggak mesti harus membuat mind mapping menggunakan laptop atau komputer yang mungkin bagi sebagian orang itu agak kesulitan ya dalam mengelola laptopnya. Nah, dengan menggunakan handphone teman-teman bisa ngerjain tugas di mana aja dan kapan saja, kalau teman-teman punya waktu luang. Jadi nggak harus kayak repot-repot membuka laptopnya untuk mengerjain dari tugas mind mapping teman-teman. Oke, yang ini yang terakhir yaitu mengenai manfaat dan patogenisasi. Nah, di sini saya akan nambahin beberapa materi pilihan yang akan saya tambahkan ke dalam mind mapping saya kali ini. Oke, kita tinggal tambahin aja di sini satu persatu.
Oke teman-teman, nah ini udah ya. Nah setelah semuanya kita masukkan, mungkin teman-teman kurang lagi lengannya, kita tinggal tambahin yang baru dan masukkan lagi materi yang ingin teman-teman tambahin. Nah di sini saya akan nambahin beberapa karena materi yang kali ini cukup lumayan penting-penting banget gitu, jadi mesti saya masukkan agar tidak menimbulkan kayak kesalahpahaman gitu, jadi gagal paham gitu. Saya nggak pengen itu terjadi, makanya di bagian manfaat dan patogenisasi ini agak saya paparkan atau saya lampirkan dengan jelas ya teman-teman. Oke, setelah semuanya terisi, kita tinggal menyimpan foldernya ini, karena ini nanti akan menjadi ukuran A4 seperti yang udah ada teman-teman, sebagian dari teman-teman yang bertanya ya. Nah kalau mungkin misalnya dari topik-topik materinya kurang, teman-teman tinggal tambahin, caranya sama seperti yang udah saya jelasin sebelumnya. Oke, ini contohnya ya, karena saya nggak pakai jadi saya hapus lagi dari lengan materi ini, submateri ini. Nah kita coba save ya, save dalam bentuk PDF dan ukurannya kertas A4. Kita klik titik 3 ini. Nah kemudian kita ekspor PDF, nah langsung filenya akan berubah menjadi bentuk PDF. Kita tinggal klik aja penampilannya dalam bentuk PDF. Oke, dalam bentuk PDF. Nah di sini ukurannya sama seperti ukuran kertas A4, jadi ini memudahkan banget kalau teman-teman nggak pengen ukurannya itu kayak terlalu gede gitu ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye.